got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Materi yang pertama tentang definisi pluralisme. Poin yang pertama, secara sederhana, pluralisme dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Bukan hanya menoleransi adanya keragaman pemahaman tersebut, tetapi bahkan mengakui kebenaran masing-masing pemahaman, setidaknya menurut logika para pengikutnya. Poin yang kedua, pengertian pluralisme agama secara etimologis berasal dari 2 kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan ad-dudiyah al-diniyah, dan dalam bahasa Inggris religious pluralism. Istilah pluralis agama berasal dari bahasa Inggris. Pluralis berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula. Poin yang pertama, sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian, di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Poin yang kedua, sebagai penerimaan atas konsep bahwa 2 atau lebih agama yang sama-sama memiliki kelayam-kelayam kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Poin yang ketiga, kadang-kadang juga digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerjasama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam suatu agama. Poin yang keempat, dan sebagai sinonim untuk toleransi agama yang merupakan persyaratan untuk keeksistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda. Baik teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan mengenai definisi pluralisme yang dibahas oleh Saudari Nur Hafifah selaku pemateri pertama. Di sini saya sendiri Tuti Pramawati sebagai pemateri kedua yang saya akan bahas di sini mengenai pluralisme dalam perspektif ajaran Islam. Langsung saja. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan. Sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas, namun anggapan bahwa semua agama adalah sama tersebut tidak diperkenankan. Pada tanggal 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia atau singkatan MUI menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Sementara itu, MUI mempunyai pendapat lain mengenai paham ini. Melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Munas ke-7 pada tahun 2005, MUI telah dengan tegas menyatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan melarang kepada segenap umat Islam untuk mengikuti apalagi mengamalkan paham ini. Argumentasi MUI melarang paham ini dalam ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, "Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah agama itu diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi." Ada juga dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19
yang berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Namun demikian, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing atau lakum dinukum waliyadin. Walaupun ada sebagian berpendapat bahwa solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Baik teman-teman, dari kedua pembahasan tadi mengenai pluralisme dalam perspektif ajaran Islam dapat saya ambil kesimpulannya. Mencermati beberapa tafsiran ayat-ayat Al-Quran, maka pluralisme dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban agama dan budaya. Jadi, pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maknanya, Islam hanya mengakui adanya agama dan keyakinan di luar agama Islam, serta mengakui adanya identitas agama-agama selain Islam. Islam juga tidak memaksa pemeluk agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam.